Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yan Tianxiao menatap langit dengan bingung. Di dunia di mana semua cahaya telah dilahap, wajahnya masih tampak pucat pasi. Semua perjuangan yang telah kamu rencanakan ini tidak lebih dari lelucon yang menyedihkan bagiku. Di bawah kekuatan iblis yang bisa membakar segalanya menjadi abu, kata-kata Yun Ce menusuk jiwa mereka seperti pisau panas menembus mentega. Yan Tianxiao menoleh ke arahnya dengan susah payah, tapi dia masih memegang tombak iblis Yama dalam cengkeraman maut. Kami keturunan alam Yama akan mati sebelum kami menyerah. Jika kamu ingin mengambil alih alam Yama kami, kamu harus melangkahi mayat dingin raja ini terlebih dahulu. Ambil alih alam Yamamu. Yun Ce tertawa sangat menghina. Yan Tianxiao, kamu tidak hanya naif, tapi sepertinya telingamu juga tidak berfungsi dengan baik. Ketiga leluhurmu menyuruh kalian semua untuk tunduk padaku sebagai penguasamu. Kapan aku pernah bilang aku ingin mengambil alih alam Yamamu? Yan Tianxiao tercengang dengan kata-kata itu, apa maksudmu? Yun Ce menatapnya dan mengucapkan kata-kata yang mengguncang hatinya. Saya ingin menjadi kaisar wilayah utara, bukan hanya kaisar dari alam Yama yang sangat kecil ini. Yan Tianxiao terkejut. Alam Yama akan tetap menjadi alam Yama. Anda, kaisar Yama saat ini, akan tetap menjadi kaisar Yama. Namun, aku akan berkuasa di wilayah ilahi utara yang gelap ini. Yun Ce perlahan menurunkan salah satu tangannya yang terangkat dan mengarahkannya ke arah Yan Tianxiao. Jadi beritahu aku sekarang juga, apakah Anda akan merangkul penguasa kegelapan yang akan mengubah nasib seluruh wilayah ilahi utara? Atau apakah kamu akan membiarkan alam Yama ini dilemparkan ke dalam jurang kegelapan abadi? Yan Tianxiao dan penghuni alam Yama berdiri di sana dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Dia pertama kali memaksa mereka terpojok dan membuat mereka berada di ambang keputusasaan. Tapi sekarang dia tiba-tiba menunjukkan kepada mereka jalan keluar, dia memberi mereka harapan baru. Yun Ce telah melakukan ini pada tiga leluhur Yama, dan dia sekarang melakukan hal yang sama pada alam Yama. Jika mereka memilih untuk tunduk, itu berarti alam Yama tidak lagi menjadi eksistensi paling agung di dunia. Itu berarti akan ada seseorang yang bisa mengendalikannya dan menggunakannya sesuai keinginannya. Namun tiga leluhur Yama telah bersedia tunduk pada orang ini, dan dengan lambaian tangannya, dia telah membawa alam Yama ke ambang kehancuran total. Ketika mereka mempertimbangkan hal-hal itu, mereka menyadari bahwa dia benar-benar memenuhi syarat untuk memerintah atas mereka. Selain itu, pemilik alam Yama tidak akan berubah. Iblis Yama akan tetap menjadi iblis Yama, hantu Yama akan tetap menjadi hantu Yama, dan bahkan kaisar Yama akan tetap menjadi kaisar Yama. Jika itu benar, maka mereka semua tidak perlu mati dalam perjuangan sia-sia ini, tidak perlu alam Yama untuk runtuh. Banyak tatapan mulai tertuju pada tubuh Yan Tianxiao dan mereka tidak lagi memiliki tekad atau keinginan untuk bertarung. Sebaliknya, mereka sepertinya memohon padanya tanpa suara untuk menyerah. Ayah kerajaan, gumam Yan Wu. Bahkan dia, yang paling dingin dan paling keras kepala di antara mereka, merasakan sebagian besar ketegangan keluar dari hatinya ketika dia mendengar kata-kata Yun Ce. Jika mereka memiliki setidaknya 10% peluang untuk memenangkan pertempuran ini, lebih dari separuh iblis Yama mungkin memilih untuk bertarung sampai mati. Namun, jika mereka akhirnya mati sia-sia, menghancurkan rumah mereka dengan sia-sia. Terlebih lagi, penyerahan tampaknya menjadi pilihan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Dada Yan Tianxiao naik turun dengan keras saat matanya bergetar. Semua suara lain di dunia berangsur-angsur menjadi sunyi dan dia hanya bisa mendengar suara napasnya sendiri yang tidak teratur. 3 leluhur, Yama Devil Nether Crossing Cauldron, warisan Kaisar Iblis. Fakta bahwa Yun Ce bisa langsung memanggil kekuatan laut tulang kegelapan abadi, pilihan untuk mati dalam tantangan yang sia-sia, kelangsungan hidup alam Yama. Akhirnya, dia menghela nafas panjang saat alisnya menyatu. Saat dia berbicara, suaranya sedalam lautan. Yun Ce, tolong jawab satu pertanyaan yang raja ini miliki. Siapa pionnya? Kamu atau Ratu Iblis? Yan Tianxiao mengajukan pertanyaan yang sangat tajam sehingga semua orang berhenti bernapas begitu mendengarnya. Itu adalah pertanyaan yang sangat provokatif. Itu pertanyaan yang bagus. Yun Ce terkekeh. Di matanya, saya adalah pion yang unik dan tak tergantikan. Namun, cahaya hitam menyala di tangannya dan magatama hitam pekat berbentuk bulan sabit muncul. Giok iblis indah bulan terbakar. Yan Tianxiao tiba-tiba mengambil langkah ke depan ketika dia melihat benda itu muncul di tangan Yun Ce. Ketika bulan terbakar telah jatuh, ia berakhir di bawah kendali alam pencuri jiwa sehingga Yan Tianxiao selalu mengira bahwa giok iblis indah bulan terbakar telah jatuh ke tangan Ratu Iblis Ciwu Yao. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yun Ce akan memilikinya. Dia memiliki Yama Devil Nether Crossing Cauldron di satu sisi dan Burning Moon Exquisite Devil Jade di sisi lain dan 2 lampu hitam suram berbeda yang terpancar dari kedua benda ini tanpa suara bercampur di depan Yun Ce. Itu adalah pemandangan yang sangat terpatri di mata semua orang. Hari ini, jalur kehidupan alam Yama dan alam bulan terbakar telah jatuh ke tanganku. Bibir Yun Ce perlahan membentuk senyuman yang tenang dan menyeramkan. Jadi kenapa kamu tidak menebak, menurutmu siapa pion itu sebenarnya? Keheningan yang panjang dan mematikan segera menyelimuti ruangan itu ketika udara di sekitar mereka berubah menjadi padat. Tidak ada yang berani bernapas. Tombak iblis Yama terlepas dari tangan Yan Tianxiao dan jatuh ke tanah dengan suara gemerincing yang keras. Suara hantaman batu dari logam bergema di hati semua orang yang mendengarnya. Tekad terakhir mereka akhirnya runtuh. Wajah Yan Tianxiao menjadi pucat dan tubuhnya perlahan merosot ke tanah saat dia berlutut. Namun kali ini, dia tidak hanya membungkuk kepada 3 leluhur Yama. Sebagai kaisar alam Yama, dia berlutut di kaki Yun Ce, di bawah tatapannya yang menghina. Saya, Kaisar Alam Yama, Yan Tianxiao, bersedia menuruti keinginan leluhur saya. Aku akan mengambil Kaisar Yun sebagai tuanku dan aku akan menggunakan semua kekuatan alam Yama untuk memastikan bahwa Kaisar Yun menjadi Kaisar Utara. Dia melihat untuk terakhir kalinya pada kekuatan gelap yang tersebar di langit, kekuatan gelap yang dapat sepenuhnya melenyapkan distrik kekaisaran Yama dalam sekejap mata. Kepalanya perlahan menunduk saat dia berkata, "Semoga surga menyerangku jika aku menarik kembali kata-kataku." Darah menetes dari mulutnya saat dia mengucapkan kata-kata itu, tetapi kata-kata seorang kaisar dewa sama beratnya dengan gunung. Selain itu, nenek moyangnya ada di depannya. Iblis Yama mengapitnya dan hantu Yama berdiri di sisinya. Semua makhluk hidup di distrik kekaisaran Yama telah mendengarnya dengan keras dan jelas. Alam Yama yang dengan bangga berdiri di puncak wilayah ilahi utara selama 800.000 tahun terakhir akan mengalami perubahan nasib sepenuhnya hari ini. Namun, tak seorang pun di antara penghuni alam Yama yang bereaksi sangat terkejut. Karena mereka semua secara pribadi telah menyaksikan apa yang dihadapi dan dialami Yan Tianxiao. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak punya pilihan lain.
Ketika tiga leluhur Yama dan Kaisar Yama memilih untuk menundukkan kepala mereka ke arah Yunce, tidak ada lagi alasan bagi alam Yama lainnya untuk terus berjuang melawannya. Iblis Yama dan hantu Yama mulai menarik energi mereka yang dalam bersama dengan niat bertarung mereka yang sudah hilang saat mereka berlutut di samping Yan Tianxiao. Setelah itu, setiap makhluk hidup di Istana Iblis Kegelapan Abadi, di seluruh distrik Kekaisaran Yama, berlutut. Mereka menatap penguasa baru mereka dari kejauhan, penguasa baru mereka yang memerintah di atas Kaisar Yama. Yunce terkekeh dingin saat dia mengamati tanah di bawahnya. Setelah itu, dia dengan lembut mendorong lengannya ke arah langit. Segera, separuh energi yin yang memenuhi langit mengalir kembali ke laut tulang kegelapan abadi sementara separuh lainnya melonjak menuju formasi Yama besar yang retak parah. Guntur yang menggetarkan bumi memenuhi langit saat retakan dengan cepat menghilang dari permukaan formasi Great Yama. Dalam waktu 10 tarikan napas yang singkat, energi itu seperti baru dan sisa energi yin gelap mengalir kembali ke laut tulang kegelapan abadi. Dia tidak kehilangan kendali atau menyia-nyiakan energi yin gelap apapun selama seluruh proses ini. Kontrolnya atas kegelapan begitu sempurna hingga menyebabkan darah semua orang menjadi dingin. Yan Jie, yang terbaring lemas di tanah, mengangkat kepalanya dengan susah payah. Saat dia melihat ayahnya dan para iblis Yama lainnya berlutut di tanah, matanya menjadi tak bernyawa dan berwarna abu-abu. Saat dia memilih untuk mengkhianati alam Yama, dia sudah kehilangan hak untuk tunduk. Yunce menurunkan kedua lengannya dan segalanya menjadi tenang kembali. Dia melihat orang-orang yang meringkuk di bawahnya sebelum mengalihkan pandangannya ke alam Yama yang luas dan tak terbatas. Cahaya hitam dingin bersinar di kedalaman matanya saat dia mengamati rampasan perang. Penguasaannya atas kekuatan laut tulang kegelapan abadi telah menyebabkan semua orang di alam Yama runtuh karena putus asa. Pada saat yang sama, itu juga menjadi pertahanan terkuat alam Yama selama dia ada. Selama Yunce dan laut tulang kegelapan abadi masih ada, semua orang bisa melupakan untuk menyerang alam Yama. Saat pasukan penyerang mendekati ibu kota alam Yama, Yunce dengan mudah memanggil kekuatan laut tulang kegelapan abadi untuk mengubur mereka selamanya. Tidak peduli siapa orangnya. Dan ini termasuk Qi Wuyao dan alam pencuri jiwa. Kembali ke alam bulan terbakar, Qi Wuyao dengan lancang memberitahu Fen Daojun bahwa Yunce akan menjadi kaisar alam pencuri jiwa, dan dia akan menjadi permaisuri. Sebelum dia meninggalkan alam pencuri jiwa kali ini, Qi Wuyao telah menekankan fakta bahwa dia akan mempersiapkan upacara penobatannya sebelum dia kembali. Yunce mengangkat kepalanya ke arah langit, tapi hanya rasa dingin yang membanjiri hatinya. Qi Wuyao telah mendorong gagasan bahwa Yunce adalah pewaris kehendak Kaisar Iblis tanpa henti. Tentu saja, itu untuk meminjam pengaruhnya untuk memikat hati dan pikiran para praktisi mendalam di wilayah ilahi utara. Dan begitu dia dinobatkan sebagai kaisar, semua rencananya akan berjalan sesuai rencana. Konyol sekali, seolah-olah dia akan membiarkan Qi Wuyao melakukan apa yang dia mau lebih lama lagi. Meskipun dia tetap waspada terhadap Qi Wuyao, dia juga memberinya sedikit kepercayaan. Dia juga berusaha sekuat tenaga dalam, mengubah dan melatih para penyihirnya. Kepercayaannya pada Qi Wuyao juga meningkat secara eksponensial setelah dia membunuh Zhou Qingchen. Dia bahkan telah memberitahunya sedikit tentang rencananya untuk menaklukkan alam Yama. Namun, dia menyadari bahwa dia masih terlalu naif. Dibandingkan dengan Fen Daojun, dia benar-benar penyebab utama di balik keguguran Qianye Yinger. Dia adalah seseorang yang lebih pantas mati daripada Fen Daojun.
Seperti rumor yang beredar, dia bersedia melakukan apa saja demi mencapai tujuannya, tidak peduli betapa jahat atau kejamnya tindakan itu. Menobatkannya sebagai kaisar, itu adalah ide yang sangat bagus. Faktanya, itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Tapi dia tidak akan dinobatkan sebagai kaisar di alam pencuri jiwa. Dia akan dinobatkan sebagai kaisar di alam Yama ini. Dan setelah dia dinobatkan sebagai kaisar, target berikutnya adalah alam pencuri jiwa. Orang berikutnya yang akan dia bunuh adalah Qiu Yao. Dia akan memancingnya ke distrik kekaisaran Yama sebelum menggunakan kekuatan tiga leluhur Yama dan Laut Tulang Kegelapan Abadi, mengingat kekuatan yang dia miliki saat ini. Membunuhnya bukanlah hal yang terlalu sulit untuk dilakukan. Aula Kekaisaran Kegelapan Abadi. Saat ini, Yun Ce saat ini duduk di singgasana Kaisar Dewa yang diperuntukkan bagi Kaisar Yama saja. Itu adalah kursi yang tidak bisa didekati oleh penghuni alam Yama lainnya, tapi Yun Ce saat ini menduduki kursi tersebut. Pengawal barunya, Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri, berdiri di belakangnya. Yan Tian Xiao dan semua iblis Yama lainnya berdiri di bawah tahta. Meskipun semua kepala mereka tertunduk, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Mengapa? Apakah Anda mencari kesempatan untuk menyingkirkan saya? Yun Ce memandang mereka saat dia berbicara dengan suara dingin dan menghina. Energi jahat keluar dari tubuhnya. Tuanku tidak perlu khawatir, kata Yan Tian Xiao dengan suara serius. Tidak peduli kami mau atau tidak, raja ini, maksudku, aku sudah berlutut di hadapanmu untuk tunduk. Karena aku sudah melakukan itu, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Perintah tuanku adalah perintahku. Lambaian tangan Yun Ce telah menyebabkan energi yang terkandung di dalam lautan tulang kegelapan abadi membayangi langit alam Yama, bahkan mengingat adegan itu membuat semua orang yang hadir merinding. Kecuali jika mereka bisa menemukan peluang sempurna, yang bisa menjamin kematiannya, tentu saja mereka tidak akan berani membuat marah orang yang memegang Yama Devil Nether Crossing Cauldron, bintang jahat yang bisa dengan mudah melenyapkan alam Yama mereka hanya dengan satu sentakan jari. Omong-omong, alam Yama lahir karena Laut Tulang Kegelapan Abadi, dan juga merupakan sumber kekuatan alam Yama, yang menjadi alasan mengapa alam Yama menjadi alam raja nomor satu di wilayah ilahi utara. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa hal itu akan menjadi sumber bencana yang dapat menghancurkan alam Yama kapan saja. Aku yakin kalian anak nakal tidak akan berani melakukannya. Yan Wan berkata sambil mendengus dingin. Jika bukan karena kemurahan hati dan belas kasihan guru, ayahmu di sini pasti sudah membunuh kalian semua sejak lama hanya karena rasa tidak hormat yang kamu tunjukkan padanya. Yan Dua berkata dengan suara serius. Cukup, dua kata Yun Ce yang diucapkan dengan tenang memotong Yan Tri saat dia mulai berbicara. Yan Tri harus buru-buru menelan kata-kata yang hampir keluar dari mulutnya. Dia dengan patuh menundukkan kepalanya dan dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras setelah itu. Dua orang bertanggung jawab menundukkan alam bulan terbakar. Setengah dari pujian harus diberikan kepada Yun Ce, karena kekuatan ilahi miliknya telah membuat mereka diliputi ketakutan. Tapi separuhnya lagi harus diberikan kepada Qiu Yao, yang suaranya yang jahat menggoda mereka. Tapi Yun Ce telah menaklukkan alam Yama hanya berdasarkan kekuatan ilahi yang dia tunjukkan menggunakan bencana kegelapan abadi. Teror yang dia tanamkan pada penduduk alam Yama sudah cukup untuk membuat mereka takut. Manakah dari kedua metode tersebut yang lebih dapat diandalkan? Sulit untuk mengatakannya. Yan Tian Xiao menghela nafas dalam diam. Sangat sulit baginya, seorang kaisar dewa,
untuk segera terbiasa melayani orang lain. Dia bertanya, mengenai penobatan tuanku dan gelar kekaisaranmu. Tidak perlu terburu-buru. Masih banyak hal yang perlu dilakukan sebelum kita bisa memikirkan masalah itu. Yunce memotongnya, cahaya dingin berkedip di matanya. Setelah itu, dia berbalik dan berkata, Yanwu, kemarilah. Tubuh Yanwu menegang dan alisnya menyatu. Tapi dia tetap tidak bergerak. Wuer, patuh. Yan Tianxiao memperingatkan dengan serius. Yanwu lepas landas, tapi langkah kakinya sangat kaku dan lambat. Yan Jie telah menyakitinya dengan cukup parah, tapi jelas itu tidak terlalu buruk sehingga akan memperlambatnya sebanyak ini. Namun pada akhirnya, tidak peduli seberapa lambat dia berjalan, hanya masalah waktu sebelum dia tiba di hadapan Yunce. Dia membungkuk ke arahnya dan bertanya dengan nada dingin, apa instruksi Anda, tuanku? Alih-alih menjawab, Yunce mengulurkan tangannya dan mengirimkan seberkas energi hitam ke arah Yanwu. Mata Yanwu langsung berubah sedingin es, tapi ayahnya menggeram dari belakang. Jangan melawan. Jadi Yanwu memaksakan dirinya untuk tetap diam dan mengertakkan gigi. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena takut. Sementara itu, energi hitam telah menyerang seluruh pembuluh darahnya, sama sekali tidak peduli apakah dia menyetujui tindakan tersebut atau tidak. Namun, rasa takut dan permusuhannya hanya bertahan beberapa saat. Matanya menjadi tidak fokus ketika dia menyadari perubahan di dalam tubuhnya, dan kegembiraan serta ketidakpercayaannya tumbuh secara eksponensial ketika skala penuh dari transformasinya perlahan-lahan menyadarinya. Yunce menarik lengannya dan energi gelapnya setelah dia selesai. Yanwu berdiri di tempatnya dan menatap dirinya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Ketidakpercayaannya tampak seperti sesuatu yang permanen di wajahnya, dan dia tampak seperti baru saja jatuh ke dalam mimpi. Tiba-tiba, wanita sombong itu membungkuk lagi, namun kali ini dia berlutut bukannya hanya menekuk pinggangnya. Rasa dingin dalam suaranya telah digantikan sepenuhnya oleh semacam kegembiraan yang hanya bisa datang dari lubuk jiwa seseorang. Yanwu, Yanwu berterima kasih atas berkahmu, tuanku. Yanwu memiliki temperamen yang legendaris. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang tidak mengetahuinya. Bahkan Yan Tianxiao sendiri jarang melihat rasa terima kasih dan rasa hormat yang begitu mendalam datang dari Yanwu. Terkejut dan bingung, Yan Tianxiao berjalan ke arah Yanwu dan meletakkan jarinya di bahunya. Pada saat itu, ketidakpercayaan dan kegembiraan menguasai ekspresinya seperti halnya Yanwu, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung, rumor tentang para penyihir sebenarnya benar. Salah satu alasan Burning Moon Realm menyerah secepat itu adalah karena mereka telah melihat transformasi para penyihir dengan mata kepala mereka sendiri. Kata Yunce acuh tak acuh sementara tangannya bersinar dengan cahaya jahat. Ini mungkin terlihat seperti keajaiban bagi kalian, tapi bagiku, ini hanya sesuatu yang bisa aku lakukan kapan saja aku mau. Yan Tianxiao juga berlutut di samping Yanwu, dan kali ini tidak terasa sesulit sebelumnya. Tolong berikan restumu kepada Iblis Yama, tuanku. Kami akan selamanya mengingat kebaikan Anda dan melayani Anda dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi, dia dibuat untuk menyaksikan kekuatan sebenarnya dari bencana kegelapan abadi. Kekuatan untuk memanipulasi energi gelap dari laut tulang kegelapan abadi sesuka hatinya, kekuatan untuk menciptakan keajaiban yang melampaui akal sehat hanya dengan lambaian tangan. Dia yakin bukan hanya itu yang bisa dilakukan oleh bencana kegelapan abadi. Pada saat ini, dia bahkan mulai merasa, adalah tugasnya untuk melayani penguasa baru wilayah ilahi utara.
Aku akan memberikan restuku pada sebagian besar iblis Yama. Tapi sebagai gantinya, aku ingin kesetiaanmu. Yunce berbicara sangat lambat sehingga tidak ada yang bisa melewatkan kata-katanya. Jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian semua, setelah kalian bersumpah untuk melayaniku, tidak ada. Berbalik, kembali. Yan Tianxiao mendongak dan menatap Yunce secara langsung. Dia tahu bagaimana dia harus bertindak dalam situasi seperti ini. Tuanku, Anda adalah satu-satunya pewaris Kaisar Iblis Agung, Anda juga satu-satunya orang yang pernah mengalahkan kami sepenuhnya. Tidak ada orang lain yang pantas mendapatkan kesetiaan kami selain Anda, Tuanku. Sangat bagus. Yunce memujinya sebelum bangkit berdiri. Ketika dia pergi, 3 leluhur Yama mengikutinya dari dekat untuk melindunginya dari bahaya apapun. Saya punya 2 hal yang saya ingin Anda lakukan. Tolong sampaikan pendapat Anda kepada saya, Tuanku, kata Yan Tianxiao dengan serius. 1. Kamu akan memerintahkan semua orang untuk merahasiakan kejadian hari ini, terutama dari alam pencuri jiwa. Hari-hari ini, dia tidak bisa memikirkan Qi Wuyao tanpa merasakan gelombang emosi hitam. Yan Tianxiao sedikit mengernyit sebelum menjawab, Tuanku, saya pikir ini sudah terlambat. Kekuatanmu telah mengguncang dunia itu sendiri, dan ada banyak mata-mata dari alam pencuri jiwa di negeri kami. Saya sangat ragu lockdown akan dilakukan pada waktunya. Tidak harus begitu. Kelihatannya mencoba sudah cukup bagus. Yunce sedikit menyipitkan matanya. Yan Tianxiao berpikir sejenak sebelum menjawab, itu akan selesai, Tuanku. 2. Yunce melirik Yan Tianxiao sekilas. Kamu akan mengirim seseorang ke alam surga kekaisaran dan membawa seseorang kepadaku. Saya lebih suka jika Anda bisa merahasiakannya, tapi tidak masalah dalam jangka panjang jika Anda gagal. Alam surga kekaisaran. Yan Tianxiao mengangkat alisnya sedikit, disitulah Yunce membunuh pemimpin hantu Yama, Yan Sangeng. Pada saat itu, dia sangat marah sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Yunce dengan segala cara. Dia bahkan mengirim 3 iblis Yama ke alam pencuri jiwa dan menuntut Yunce. Pada saat itu, dia tidak tahu betapa hebatnya Yunce, tentu saja. Siapa pria yang Anda ingin kami antar, Tuanku? Dia bertanya dengan hati-hati. Yunce mendongak sebelum menjawab dengan nada tenang, Tian Guhu. Tian Guhu bukan hanya praktisi terkuat di generasi muda, dia bahkan bisa melawan lawan yang berada beberapa level di atasnya. Bahkan Yan Tianxiao, seorang kaisar dewa telah mendengar tentang dia dan berusaha mempelajarinya. Yan Tianxiao tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Dia hanya berbalik dan memerintahkan anak buahnya. Yan pergilah sendiri ke Imperial Heaven Realm dan bawa Tian Guhu kemari. Kamu akan segera pergi. Biasanya, di bawah iblis Yamalah yang membawa sendiri penghuni normal alam bintang atas ke alam Yama. Namun, alam surga kekaisaran hanya kalah jika dibandingkan dengan alam raja di wilayah ilahi utara, dan Tian Guhu sangat terkenal di kalangan juniornya. Akhirnya, perintah datang dari Yunce sendiri, jadi tidak mengejutkan atau berlebihan untuk mengirim iblis Yama untuk mengambil Tian Guhu. Ya, Yan menerima perintahnya dan keluar dari ruangan. Yan 1, 2, 3, ikuti aku, perintah Yunce. Yan Tianxiao berkata, kemana tujuan Anda, Tuanku? Yunce berjalan melewatinya tanpa menghentikan langkahnya. Dia hanya berkata, fokuslah dalam menjalankan tugasmu dan jangan mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Di masa lalu, Yan Tianxiao lah yang menegur, bukan sebaliknya. Namun karena dia belum pulih dari transformasi besar Yan Wu,
dia dapat memasuki perannya dengan cepat dan menjawab, "Anda benar, Tuanku, doa terbaik untuk Anda, Tuanku." Yunce dan 3 leluhur Yama meninggalkan aula tanpa sepatah kata pun. Mereka sepertinya sedang menuju ke laut tulang kegelapan abadi. Untuk sementara waktu, aula kekaisaran sunyi senyap. Beberapa saat kemudian, Yan Tu akhirnya berbicara dengan hati-hati, "Yang mulia, apakah kami benar-benar akan, Untuk saat ini, sepertinya tidak ada yang berubah di alam Yama. Kaisar Yama tetaplah Kaisar Yama, Iblis Yama tetaplah Iblis Yama, distrik kekaisaran Yama tidak diduduki atau disandera oleh musuh, mereka bahkan tidak kehilangan kebebasan apapun. Jika mereka harus menghitung kerugiannya, maka ada bangunan dan Yan Jie, meskipun yang terakhir jelas merupakan hal yang baik. Jika dia menunjukkan warna aslinya setelah dia menjadi Kaisar Yama dari alam Yama, mereka bahkan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada negara mereka. Fakta bahwa Yunce tidak mengubah apapun atau mencoba membatasi mereka sama sekali berarti mereka bisa mengkhianatinya kapan saja mereka mau. Namun, fakta bahwa dia sangat lemah adalah tanda bahwa tuan baru mereka tidak khawatir sedikit pun. Itu sendiri mengatakan banyak hal. Alih-alih langsung menjawab, Yan Tianxiao berbalik ke arah putrinya dan bertanya, "Wu Er, bagaimana menurutmu?" Yan Wu mengalihkan perhatiannya dari tubuhnya dan berkata, Saya pikir saya bisa meninggalkan wilayah ilahi utara sekarang dan masih memulihkan dan memanipulasi energi kegelapan hampir sama seperti saya sekarang." Apa yang dia katakan benar-benar mengejutkan semua orang. "Yang mulia, maksud Anda?" Yan Tu bertanya dengan nada mendesak. "Dahulu kala, Qi Wuyao mencoba lebih dari sekali membujuk ayah kerajaan saya untuk bekerja dengannya dan merobohkan kandang kami bersama. Namun, itu hanya mimpi belaka pada saat itu." Yan Wu berbicara dengan nada dingin, tapi itu bukanlah nada imperialistik dan mengintimidasi yang biasanya dia gunakan saat berbicara dengan bawahan. Itu adalah dinginnya tekad yang membentuk. Tapi Yunce berbeda. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, dan dia memiliki kekuatan untuk melaksanakannya. Yan Wu melihat sekelilingnya sebelum berkata, "Kita hanya hidup sekali. Akan sangat membosankan dan membuat frustrasi jika terkurung dalam kegelapan selamanya, bukan begitu? Dengan kesempatan seperti ini dan pemimpin seperti dia, kenapa kita tidak mencobanya dan mencoba membalikkan nasib kita? Kita mungkin akan mati dan hancur, tapi setidaknya kita layak mendapatkan tanah kegelapan yang melahirkan kita dan kekuatan yang kita warisi." Kata-kata Yan Wu mengguncang semua orang. Sebelumnya, dialah yang menunjukkan perlawanan paling besar dari mereka semua. Tidak ada yang mengira dia akan berubah secara drastis setelah Yunce menyentuhnya. Yan Tianxiao memulai dengan tenang, "Maksudmu? Saya telah memutuskan untuk mengikutinya." Yan Wu menyatakan dengan tegas dan tanpa ragu-ragu. Desas-desus tidak akan pernah meyakinkan seperti pengalaman pribadi. "Apa kamu yakin?" Yan Tianxiao bertanya lagi. "Ya. Saya tidak akan pernah menyesali keputusan saya." Yan Wu mengangkat tangannya dan memanggil siklus kegelapan. "Suatu ketika, saya menjadi setengah cacat saat saya keluar dari wilayah ilahi utara, dan setiap pembicaraan tentang perlawanan hanyalah lelucon. Tapi sekarang, saya tidak sabar untuk melepaskan kekuatan saya di 3 wilayah ilahi. Saya ingin mereka merasakan kebencian dan kemarahan yang telah kami simpan di hati kami selama bertahun-tahun." Bang! Dia mengepalkan tangannya, dan bola kecil kegelapan meledak di telapak tangannya. Dia menunduk dan berkata, "Jangan kaget dengan perubahan sikap saya.
Anda akan mengerti apa yang saya maksud ketika Anda telah menerima berkah yang sama dengan saya rasa saya mulai memahami mengapa nenek moyang mengambil keputusan seperti itu. Memang benar iblis Yama dan hantu Yama masih belum bisa memahami perubahan dan transformasi Yan Wu sama sekali, tapi perubahan perilakunya yang drastis membuat mereka lebih menerima Yun Ce. Bagus. Yan Tianxiao mengangguk pelan. Dia sekarang mengerti mengapa Yun Ce memilih Yan Wu sebagai subjek transformasi pertamanya. Itu bukanlah pilihan yang acak. Ingat apa yang dia katakan. Setelah Anda bersumpah untuk melayaninya, tidak ada jalan untuk kembali. Yan Tianxiao memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Tidak, kita semua telah melihat betapa kejamnya dia. Suka atau tidak, sudah terlambat untuk kembali, kata Yan Wu acuh tak acuh. Saya lebih memilih mati di tanah 3 wilayah ilahi daripada di tangannya. Setidaknya aku akan mencapai sesuatu. Sikapnya telah berubah total sejak dia diberkati oleh Yun Ce. Faktanya, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang keluar dan membunuh siapapun yang mencoba memberontak pada tahap ini. Hehehe, Yan Tianxiao tertawa kecil. Meskipun menjadi Kaisar Yama, dia tidak memiliki kritik apapun untuk diberikan kepada Yan Wu. Wuer benar, tidak peduli apa yang kamu pikirkan atau rasakan saat ini, jangan pernah lupa bahwa Yun Ce ada di atasku. Kalian semua telah melihat dengan mata kepala sendiri kelayakan dan kekuasaannya. Setidaknya, kamu tidak boleh menunjukkan ketidaktaatan apapun di hadapannya. Akhirnya, Yan Tianxiao mengirimkan pesanan. Sekarang, laksanakan perintah Tuan kami dan tutup rumor tersebut secepat mungkin. Di Laut Tulang Kegelapan Abadi, Yun Ce kembali bersama ketiga leluhur Yama, tapi dia tidak di sini untuk mengembangkan kekuatannya. Sebaliknya, dia terbang menuju tepi Laut Tulang Kegelapan Abadi. Sepanjang perjalanan, dia terus melihat cahaya ungu di penglihatannya. Itu adalah cahaya ungu dari bunga udumbara akhirat. Pada tingkat kekuatannya, bunga-bunga mengerikan ini tidak dapat lagi mempengaruhi jiwanya. Dia juga tidak pernah mencoba melihatnya. Lagi pula, semua yang akan dilakukannya hanyalah menyeret hati dan jiwanya ke dalam jurang yang gelap dan menyakitkan yang tidak pernah ingin ia ingat. Yun Ce akhirnya berhenti. Dia sedang menatap kristal iblis dengan cahaya gelap misterius yang beredar di seluruh tubuhnya. Kristal iblis ini tersebar di tepi Laut Tulang Kegelapan Abadi. Kristal berbentuk aneh itu tampak seperti terbentuk secara alami. Pencahayaan fosfor yang memantul dari permukaannya membuat mereka tampak gelap dan melamun. Yun Ce membungkuk ke bawah dan mencoba menyentuh kristal hitam itu, tetapi ketiga leluhur Yama berteriak pada saat yang bersamaan. Jangan menyentuhnya, Tuan. Yun Ce membeku di tengah gerakan. Yan Wan berkata, kristal iblis ini adalah kristalisasi energi yin kuno di tempat ini. Mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk. Meskipun terlihat mirip dengan kristal iblis pada umumnya, energi gelap yang dikandungnya sangat padat dan tidak stabil. Kontak fisik apapun akan mengakibatkan reaksi keras. Yan Tu berkata, kami telah mencoba untuk menguasai kekuatannya sebelumnya, tetapi itu terbukti menjadi tugas yang mustahil bahkan jika ketiga kekuatan kami digabungkan. Konsekuensinya begitu besar sehingga kami bahkan tidak berani mendekatinya. Yan Tu tiba-tiba berseru kaget. Itu karena Yun Ce mengabaikan peringatan mereka dan menyentuh kristal hitam. Namun, reaksi buruk yang mereka bayangkan tidak terjadi. Kristal hitam itu bahkan tidak bereaksi apapun. Saat ketiga leluhur Yama menghela nafas lega, Yan Tri berkata, kalian berdua selalu berbicara omong kosong. Tidak mungkin tuan kita akan terluka oleh sesuatu yang menyedihkan seperti kristal iblis kegelapan abadi. Ya,
Ya, kamu benar. Kami terlalu berhati-hati. Yan Wan dan Yan Tu mengangguk dengan cepat. Sementara itu, Yun Ce telah melepaskan tangannya dari kristal dan sedikit menyipitkan matanya. Serangkaian pemikiran berputar cepat di dalam kepalanya. Kristal tidak diragukan lagi merupakan bentuk energi paling stabil. Itu sebabnya semua jenis kristal dalam digunakan untuk meningkatkan budidaya seseorang, menempa formasi dan artefak, dan bahkan diperdagangkan sebagai mata uang. Namun, apa yang disebut kristal iblis kegelapan abadi ini benar-benar berbeda dari kristal kegelapan biasanya. Saat Yun Ce melakukan kontak fisik dengannya, energi yang berada di dalamnya telah terbangun dengan hebat seperti dewa iblis yang terbangun dari tidurnya. Kristal yang tidak biasa ini adalah produk waktu dan kristalisasi energi yin utama di tempat ini, atau lebih khusus lagi, energi kematian iblis kuno yang mati di sini. Bahkan dia hanya bisa membayangkan seberapa besar kebencian dan niat membunuh yang terkandung dalam energi kematian mereka ketika mereka binasa di laut tulang kegelapan abadi. Yun Ce perlahan melihat sekelilingnya. Dia hanya melihat beberapa kristal iblis di area ini, tapi lautan tulang kegelapan abadi sangat besar. Dia yakin dia bisa mengumpulkan segunung kristal iblis jika dia mencobanya. Sudut mulut Yun Ce perlahan terangkat. Hasil akhirnya terlihat seperti senyuman menyeramkan dari monster yang haus darah. Di belakangnya, ketiga leluhur Yama menggigil bersamaan.